Bab 17, Budidaya. Setelah menunggu beberapa saat di taman, Penatua Sun kembali dengan ekspresi gelap. Wajahnya penuh amarah. Sebelumnya, ketika dia berbicara dengan Bapa Bangsa tentang masalah ini, beberapa saudara magangnya mengejeknya. Dia berpikir, tunggu sampai saya mendapatkan semua labu dan membuat pil abadi yang akan sangat meningkatkan kultivasi saya. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa nanti. Setelah memasuki taman, Tetua Sun melihat Wang Lin dan mendengus. Wang Lin, mulai hari ini, kamu adalah muridku, Sun Dasu. Anda harus berkultivasi dengan benar agar tidak mempermalukan nama tuanmu. Dia mengeluarkan kantong kecil dan berkata, ini adalah identifikasi murid batin. Ini juga berfungsi sebagai tas pegangan. Itu bisa menampung banyak hal. Pakaian dan instruksi Anda untuk metode kultivasi Anda disimpan di dalam. Lihat sendiri, Wang Lin dengan cepat mengambilnya. Dia sangat bersemangat, dan pikirannya dipenuhi dengan harapan orang tuanya. Kali ini, dia dengan sepenuh hati memanggil guru Sun Dasu. Sun Dasu menjawab dengan mendengus. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, mulai sekarang, kamu akan tinggal di kamar di belakang. Kamu tidak bisa pergi tanpa izinku. Dengan pernyataan itu, dia mengambil kerikil dan melemparkannya ke gerbang taman di belakangnya. Hanya ada cahaya ungu ketika kerikil menabrak gerbang dan hancur menjadi bubuk halus. Setelah pertunjukan ini, Sun Dasu menatap Wang Lin dengan dingin dan masuk ke kamarnya. Murid Wang Lin berkontraksi. Dia ketakutan. Dia memegang tasnya dan memasuki kamarnya. Kamarnya kecil dan hanya berisi tempat tidur. Wang Lin tidak keberatan. Dia duduk di tempat tidur memeriksa tas memegang. Tas abu-abu kecil itu tidak terlihat istimewa. Wang Lin membalikkan tas itu ke tanah dan beberapa benda terjatuh. Ada satu set pakaian merah dan buklet kecil. Wajah Wang Lin berseri-seri. Dia mengambil buklet kecil itu dan dengan bersemangat membukanya. Di halaman pertama tertulis, 3 tahap pemadatan Qi. Ia membaca sampai tengah malam dengan menggunakan cahaya lampu minyak. Dia menutup buku itu dan merasa dia memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang kultivasi. Buklet ini berisi 3 tahap pemusatan Qi, yang dianggap sebagai tahap paling dasar. Dalam buklet, disebutkan bahwa ada total 15 tahap Qi kondensasi. Hanya setelah mencapai tahap ketiga seseorang dapat memperoleh akses ke metode untuk tahap selanjutnya. Yang disebut kondensasi Qi adalah menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengubah tubuh dan membangun fondasi untuk masa depan. Ini juga merupakan ujian seberapa bagus bakat alami seseorang. Semakin berbakat, semakin cepat mereka dapat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Secara alami, kecepatan kultivasi mereka akan cepat. Namun, jika bakat seseorang rata-rata, mungkin mereka tidak akan pernah mencapai lapisan ketiga seumur hidup mereka. Beberapa bahkan tidak bisa mencapai lapisan pertama. Buklet 3 tahap kondensasi Qi menjadi harta karun Wang Lin. Dia segera mengingat metode untuk 3 lapisan pertama di benaknya. Dia duduk bersila dengan mata terpejam dan mulai bernapas dengan satu metode panjang 3 pendek yang tertera di buklet. 1 panjang berarti menarik napas dalam-dalam, sedangkan 3 pendek berarti mengambil 3 napas pendek yang sepertiga panjang napas normal. Menggunakan metode pernapasan abnormal ini memungkinkan seseorang dengan cepat menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya. Buklet tersebut menunjukkan bahwa pertama kali seseorang berlatih teknik pernapasan,
mereka akan merasa seolah-olah ada semut yang merayap di dalam tubuhnya. Ini disebabkan oleh energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh. Buklet itu mengatakan jangan gugup. Santai saja dan bayangkan diri Anda menjadi bukan apa-apa, lalu jadilah satu dengan langit dan bumi. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan tak berdaya menemukan bahwa dia tidak hanya tidak merasakan apa-apa, tetapi dia kehabisan napas berkat pernapasan yang tidak normal ini. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa sebagian besar murid di sini memiliki banyak bakat dan buklet ini ditulis untuk mereka. Bakatnya hanya rata-rata. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka? Tapi dia tidak putus asa. Setelah mengambil beberapa napas, ia melanjutkan teknik pernapasan. Malam berlalu dengan lambat. Saat pagi tiba, Wang Lin masih belum bisa merasakan energi spiritual memasuki tubuh ini. Kepalanya pusing karena tidak tidur sama sekali malam itu saat dia bangun dan membuka pintu untuk keluar. Di luar, ada angin sepoi-sepoi yang membawa aroma obat. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, tetapi tidak bisa menghilangkan kelelahannya. Dia merindukan mata air yang diisi labu. Jika dia bisa minum air dari mata air itu, dia tidak akan selelah ini. Tapi saat ini bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Dia sangat yakin di mana dia menyembunyikan manik-manik batu dan labu. Dia mencari hampir setengah gunung untuk menemukan lokasi terpencil. Bahkan jika mereka menemukan lokasinya, mereka tidak akan menemukan harta karunnya. Dia berjalan ke kebun herbal sampai dia menemukan batu. Wang Lin duduk di atas batu dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa saat, dia merasa seperti semut merayap di tubuhnya. Dia tertegun. Tepat saat dia hendak melanjutkan, gurunya berteriak, "Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dari sana. Saya memberitahu Anda sekarang, jangan pernah berkultivasi di kebun herbal." Wang Lin membuka matanya dan melihat Sun Dazu dengan cemberut menatapnya. Dia diam-diam bangkit dan meninggalkan kebun herbal. Sun Dazu dengan dingin mendengus, "Kamu benar-benar tahu bagaimana menemukan lokasi yang bagus. Saya menanam herbal saya di sini karena memiliki energi spiritual paling banyak di taman, dan Anda datang dan menyedotnya. Jika salah satu dari tumbuh-tumbuhan ini mati karena ini, bahkan hidup kita tidak dapat mengkompensasinya." Wang Lin memelototi Sun Dazu dan dengan hormat berkata, "Murid tidak tahu apa-apa. Murid tidak akan pernah berkultivasi di sini lagi." Ekspresi Sun Dazu kembali normal, lalu dia menambahkan, "Namun, jika kamu bisa menemukan labu lain untukku, sementara aku tidak bisa membiarkanmu berkultivasi di kebun herbal, aku bisa memberimu batu roh tingkat rendah. Dengan itu, kondensasi ki Anda akan jauh lebih mudah." Wang Lin menundukkan kepalanya. Ekspresi ejekan melintas di wajahnya, lalu dia berkata, "Murid bisa pergi memeriksa mata air di pegunungan lagi. Jika keberuntunganku bagus, aku mungkin bisa menemukan yang lain." Sun Dazu merenung sedikit dan berkata, "Kamu lihatlah. Ingat, jika kamu membawakanku labu lagi, aku akan menghadiahimu dengan batu roh tingkat rendah." Wang Lin menatap Sun Dazu dan bertanya, "Apakah yang dikatakan guru itu benar? Jika saya membawa kembali labu, Anda akan memberi saya batu roh?" Sun Dazu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya saat dia berkata, "Ya. Selama saya mendapatkan labu, saya akan memberi Anda batu roh tingkat rendah." Wang Lin diam-diam mencibir, tetapi di permukaan dia dengan hormat mengangguk sebagai jawaban.
Tangan kanan Sun Dazu membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa kata, lalu dia mengangkat lengannya dan gerbang terbuka. Dia menggosok janggutnya dan berkata, "Silakan. Pergi sekarang dan kembali dengan cepat." Bab 18. Labu. Wang Lin meninggalkan taman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seragam merahnya menarik banyak perhatian dari para murid kehormatan. Wajah mereka penuh iri. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, dan melihat siapa yang memakainya, ekspresi mereka langsung berubah aneh dan menjadi semakin iri. Jadi ternyata orang yang menjadi murid batin itu adalah dia. Ia menjadi murid kehormatan dengan mencoba bunuh diri. Metode apa yang bisa dia gunakan kali ini? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Saya katakan dia pasti telah melakukan beberapa hal buruk untuk mendapatkan bantuan dari Tera. Tipe orang seperti itu sama sekali tidak tahu malu. Ya, lihat saja wajah bodoh itu. Bahkan jika dia menjadi murid batin, dia akan tetap berada di bawah. Bagaimana kultivasi bisa begitu mudah? Sampah itu. Tidak masalah jika dia menjadi murid batin, kita seharusnya tidak peduli. Sampah adalah sampah, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan dipandang rendah. Sial, saya telah menjadi murid kehormatan selama 4 tahun dan belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti dia. Mengapa Penatua memilihnya? Saya lebih baik dari dia dalam segala hal. Kamu baru di sini selama 4 tahun. Saya sudah di sini selama 12 tahun, tetapi mengandalkan keahlian saya sendiri. Lihatlah betapa sombongnya dia. Para murid batin terus-menerus bertengkar satu sama lain, jadi mari kita tunggu dan tonton pertunjukannya. Semua kata-kata itu didengar oleh Wang Lin. Dia memindai semua orang dengan tatapan dingin di matanya. Dia tidak cukup kuat saat ini, tapi dia bersumpah untuk membalas dendam di masa depan. Setelah beberapa saat, dia tiba di gerbang timur. Dia berlari di sepanjang jalan kecil sampai dia mencapai mata air. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menyegarkan dirinya, lalu minum beberapa kali sebelum duduk dan mulai berpikir. Penatua Sun duduk di pohon terdekat, mengutuk bajingan kecil ini. Dia bilang dia akan menemukan labu. Aku tidak percaya dia benar-benar menunggu labu mengapung di sini. Setelah Wang Lin pergi, Tetua Sun segera membuntutinya untuk melihat apakah dia bisa melihat di mana Wang Lin menemukan labu itu. Namun, dia tidak menyangka Wang Lin akan duduk dan mulai berkultivasi. Energi spiritual di sini lebih padat daripada di kamarnya, tapi tidak sepadat di kebun herbal. Berdasarkan pemahamannya, kondensasi Qi ini adalah seberapa banyak energi spiritual yang ada di tubuh seseorang. Sementara dia hanya bisa menyerap sedikit demi sedikit saat ini adalah sesuatu yang bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu. Apa yang ditebak Wang Lin benar. Kondensasi Qi hanyalah energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh untuk membangun fondasi yang baik untuk masa depan. Wang Lin terus melakukan teknik pernapasan sampai tengah hari, lalu bangkit dan meregangkan tubuh. Dia masih belum merasakan sensasi semut merayap di sekujur tubuhnya. Dia berdiri di samping mata air dan berpikir Penatua Sun pasti tidak membiarkannya keluar tanpa alasan. Tetua pasti sedang memata-matai di dekat sini. Dia menyentuh perutnya dan dengan santai berjalan kembali ke arah sekte. Penatua Sun meledak dengan amarah. Dia sia-sia menunggu sepanjang pagi tanpa hasil. Dia bergumam, "Bajingan, orang tua ini akan memainkan permainanmu."
Jika Anda tidak berhasil dalam 1 hari, maka saya akan menunggu 1 bulan. Jika 1 bulan tidak cukup, saya akan menunggu 1 tahun. Saya menolak untuk percaya Anda tidak memiliki labu lain. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba di kebun herbal sebelum Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin dengan santai masuk kembali. Sun Dazu mengelus janggutnya dan bertanya, "Murid, apakah Anda menemukan labu pagi ini?" Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Guru, murid menunggu sepanjang waktu di mata air, tetapi tidak menemukan labu apapun. Aku akan pergi menunggu di sore hari. Saya mungkin beruntung saat itu." Sun Dazu berpikir, "Kamu menutup matamu dalam meditasi sepanjang pagi ini. Bahkan jika labu melayang, Anda tidak akan melihatnya." Tapi dia malah berkata, "Bagus sekali. Wang Lin, kamu pergi makan dulu. Lalu, pergi periksa di sore hari." Petik 2. Wang Lin menjawab dengan suara. Dia masuk ke kamarnya dan melihat ada meja dengan 4 piring berisi daging dan sayuran bahkan sup yang akan membuat siapa saja lapar. Dia tidak bertanya siapa yang membawa makanan, tetapi dengan cepat memakannya dan bahkan meminum semua sup sebelum berbaring di tempat tidurnya untuk tidur sebentar. Tubuh Sun Dazu tampak seperti hantu. Wajahnya menjadi gelap saat dia berpikir, "Orang tua ini mengikuti aturan sekte, jadi saya tidak akan meracuni makanan Anda, tetapi saya dapat memasukkan obat yang akan menghambat penyerapan energi spiritual Anda. Dengan kemampuan rata-rata Anda dan obat-obatan saya, Anda tidak akan pernah melewati lapisan ketiga dari kondensasi Qi. Anda akan selamanya berada di bawah kendali saya." Setelah 1 jam, Wang Lin bangun. Dia meluruskan pakaiannya dan berjalan kembali ke mata air, lalu mulai berkultivasi lagi. Dia berkultivasi sampai hari gelap sebelum bangun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan ke hutan di gunung. Sun Dazu, yang sedang duduk di pohon terdekat, diam-diam mengikuti Wang Lin. Wang Lin perlahan berbelok ke kanan dan ke kiri di gunung dan melihat ke kiri dan ke kanan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi bahagia ketika dia tiba di pohon anggur yang penuh dengan labu. Dia mengambil labu kecil yang terlihat bagus, lalu segera pergi. Setelah dia pergi, Sun Dazu sangat bingung. Tidak peduli bagaimana penampilannya, labu itu terlihat sangat normal. Dia membawa beberapa labu bersamanya dan menghilang. Wang Lin mengikuti jalan pegunungan dan kembali ke sekte dalam waktu singkat. Dia mengabaikan kata-kata semua murid lainnya. Setelah memasuki kebun herbal, dia melihat wajah cemberut Sun Dazu memelototinya. Wang Lin segera dengan hormat menyerahkan labu itu kepada sesepuh dan berkata, "Guru, keberuntunganku sore ini cukup bagus. Meskipun saya tidak dapat menemukannya di musim semi, saya berjalan mengelilingi gunung dan menemukan banyak labu. Yang ini paling mirip dengan yang saya miliki sebelumnya. Guru, bagaimana?" Sun Dazu hampir kehilangan kesabaran, tetapi menelannya dan berhasil mengeluarkan senyuman. Dia mengambil labu itu dan melemparkannya ke samping tanpa melihat, lalu berkata kepada Wang Lin, kata demi kata, "Labu yang saya inginkan adalah labu yang diisi dengan energi spiritual seperti sebelumnya. Mengapa saya menginginkan labu acak?" Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, jadi dia akhirnya meneriakkan beberapa kata terakhir. Dia menghabiskan sepanjang hari mengikuti anak ini dan ditipu olehnya untuk memilih dan menguji beberapa labu biasa. Bab 19. Diusir. Ketika dia memikirkan labu itu,
dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tidak peduli bagaimana dia melihat labu dalam perjalanan pulang, mereka terlihat normal. Dia bahkan melubangi mereka untuk diisi dengan mata air. Dia ditemukan oleh sesama magang saudara dan ditertawakan. Wang Lin mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia memasang wajah polos saat dia berkata, "Saya tidak tahu apa itu energi spiritual. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda akan memberi saya batu roh jika saya membawakan Anda labu. Bagaimana kalau Anda menjelaskan kepada saya apa itu energi spiritual?" Sun Dazu merasa pusing. Dia serius menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Dia mulai curiga bahwa labu itu benar-benar satu-satunya dan diambil dengan keberuntungan oleh anak bodoh ini. Setelah merenungkan sedikit, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Wang Lin masuk akal. Hanya setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, seseorang dapat mendeteksi energi spiritual di sekitarnya. Setelah memikirkannya, dia menyesal memasukkan obat ke dalam makanannya. Bakat anak ini sudah buruk, dan sekarang dengan obatnya, dibutuhkan setidaknya 30-50 tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan pertama Qi condensation. Sun Dazu menghela nafas, tapi dia tidak mau menyerah. Dia ragu-ragu mengeluarkan batu roh berkualitas rendah dan melemparkannya ke Wang Lin. Ini adalah batu roh berkualitas rendah yang dijanjikan. Ambil ini untuk berkultivasi dan cepat berkultivasi ke lapisan pertama kondensasi Qi. Wang Lin dengan cepat mengambilnya dan kembali ke kamarnya setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sun Dazu hanya berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah dia berbohong. Pencarian jiwa adalah teknik abadi yang sederhana. Hasil terburuk yang mungkin terjadi pada orang yang menggunakannya adalah kematian karena jiwa mereka hancur. Yang terbaik akan menjadi orang yang terbelakang. Namun teknik jiwa ini juga memiliki kekurangan. Sebelum seseorang mencapai tahap formasi inti, jika digunakan pada manusia, pengguna akan mengalami kerusakan yang sama dengan target. Jika seseorang berada di tahap formasi inti, maka itu tidak menjadi masalah. Namun, itu hanya bisa digunakan 3 kali seumur hidup, dan setiap kali digunakan, pengguna akan kehilangan 1 tingkat kultivasi. Wang Lin duduk bersila di kamarnya. Tidak peduli bagaimana dia mengamati batu itu tidak tampak istimewa sama sekali. Namun, ketika dia memegangnya, dia merasa pikirannya menjadi sangat jernih. Dia mulai berkultivasi. Malam berlalu. Wang Lin menghela nafas. Dia masih tidak merasakan semut merayap di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda energi spiritual di tubuhnya. Dia tersenyum pahit. Pada saat itu, seseorang mendorong membuka pintu. Sun Dazu masuk dengan ekspresi gelap, membawa semangkuk cairan hitam. "Minum ini." Wang Lin tertegun. Dia dengan hati-hati melihatnya. Sebelum mengambilnya, dia bertanya, "Guru, apa ini?" Sun Dazu melihat ekspresi Wang Lin dan menjadi marah. Dia berteriak, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyakitimu? Jika bukan untuk membantu Anda mencapai lapisan pertama Qi kondensasi, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menghabiskan sepanjang malam dan menyia-nyiakan ramuan berharga untuk membuat obat ini?" Wang Lin ragu-ragu dan melihat tatapan tidak ramah Sun Dazu. Dia mengambil mangkuk dan meneguk obat itu. Setelah dia selesai meminumnya, dia merasakan rasa terbakar yang berasal dari perutnya. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa haus.
Seolah-olah dia sedang dipanggang dalam api. Penglihatannya menjadi hitam. Dia menjatuhkan mangkuk dan merasa seolah-olah dia akan tertidur. Cepat berkultivasi. Aku akan membantumu menyerap. Sun Dazu dengan enggan meletakkan tangannya di dada Wang Lin. Perasaan dingin memasuki kepala Wang Lin, menjernihkan pikirannya. Dia dengan cepat mulai berkultivasi. Sun Dazu dengan sedih melihat mangkuk di lantai. Dia menggumamkan beberapa kata, lalu mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas rendah dan meletakkannya di sekitar Wang Lin. Dia berpikir, "Nak, kali ini aku banyak berinvestasi padamu. Di masa depan, Anda lebih baik membayar saya untuk semua ini." Setelah beberapa saat, perasaan semut merayapi tubuhnya datang. Sun Dazu dapat dengan jelas merasakan tubuh Wang Lin mengembunkan energi spiritual dari obat tersebut. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, ki busuk muncul di dalam tubuh Wang Lin dan dengan cepat menghancurkan ki yang memadat. Wajah Sun Dazu pahit. Dia tahu bahwa sumber ki busuk adalah rumput penghancur ki yang dia tempatkan di makanan Wang Lin kemarin. Setelah semua energi spiritual dari obat habis, masih belum ada ki kental di tubuh Wang Lin. Sun Dazu menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dengan perasaan campur aduk. Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya terasa ringan dan sangat nyaman. Dia akan berterima kasih kepada Sun Dazu ketika dia melihat wajah pahit orang tua itu. Sun Dazu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tertegun. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Sun Dazu. Dia berjalan keluar dan berteriak, "Guru, saya akan pergi ke mata air dan melihat bagaimana keberuntungan saya hari ini." Sun Dazu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi gerbang ke taman terbuka tanpa suara. Saat dia berjalan keluar, Sun Dazu masih mengikuti di belakangnya, tidak mau menyerah. 1 bulan dengan cepat berlalu. Pada bulan itu, Wang Lin pergi ke mata air untuk berkultivasi setiap hari, dan Sun Dazu mengikutinya setiap hari. Dia menjadi semakin kecewa setiap hari. Sepanjang bulan, dia memberi obat Wang Lin setiap hari untuk membantunya memadatkan ki-nya, tetapi semuanya gagal. Kemarahan Sun Dazu menjadi semakin buruk. Hal terpenting yang diperhatikan Sun Dazu adalah energi spiritual di dalam labu perlahan menghilang. Setelah hanya sebulan, mata air yang memenuhi labu keluar hanya sebagai mata air. Akhirnya labu itu menjadi sama dengan labu biasa. Sun Dazu kecewa. Setelah menganalisisnya, dia menebak bahwa ini adalah labu biasa, tetapi entah bagaimana diisi dengan energi spiritual. Anak ini pasti baru saja menemukannya karena keberuntungan murni. Kemungkinan dia memiliki lebih banyak labu seperti ini sangat rendah. Dia semakin yakin bahwa ini benar, menyebabkan hatinya sakit. Bulan ini, dia tidak melakukan apapun selain memata-matai Wang Lin dan membuat obat untuknya. Sekarang, semua upaya itu sia-sia. Dia dengan marah memanggil Wang Lin. Dia menegurnya, dan dengan lambaian lengan bajunya, melemparkannya keluar dari halaman. Setiap kali dia melihat Wang Lin, dia akan marah. Sekarang, dia tidak terlihat dan tidak waras. Setelah beberapa saat, dia benar-benar melupakan murid itu. Dia berpikir lagi, meskipun Wang Lin telah minum obat selama sebulan penuh, Wang Lin masih membutuhkan 8 hingga 10 tahun untuk mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, kecuali dia terus meminum obatnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini.
Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.